Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang dimana terdapat 2 anggota, yaitu saya pribadi Niken Sulastri Sulaiman dan satu rekan saya yaitu Subadri. Di sini kita mendapatkan materi tentang dampak masif korupsi berdasarkan studi kasus. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu ada tentang definisi korupsi ya teman-teman, yang dimana Bedowi pada tahun 2009 dalam bahasa latinnya yaitu corruptio dan Aristoteles dalam bukunya Degeneration and Corruption yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya dengan kekuasaan atau uang. Dampak masif korupsi. Korupsi mewujudkan berbagai bentuk dan menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Yang berbagai hasil penelitian tingkat dampak negatif. Faktor terjadinya korupsi. Neoput Rikit memiliki 4 faktor yang lebih sepakat mengenai faktor Neoput, yaitu peluang, motivasi, dan integrasi pasional, kemampuan pelaku keuangan, kecurangan. Dampak masif korupsi terkait dengan penyalahgunaan anggaran di masa COVID-19. Adapun beberapa kasus korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan terkait dengan penyelenggaraan COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, korupsi bansos. Jalur Batubara, mantan Menteri Sosial Jalur Batubara telah membukti memerintah dan menerima perdagangan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,4 miliar. Yang kedua, kasus korupsi perdagangan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Awalnya pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan penggaraan perdagangan masker dari dana belanja tidak terduga BPT senilai 3,3 miliar tahun 2020. Dampak masif dan kinerja kontrol korupsi dalam pemerintah didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mengarah korupsi terkonsumen di tangan elit yang termasuk kelompok berpenghasilan tinggi. Korupsi juga mempengaruhi besarnya pengeluaran layanan pemerintah. Kinerja kontrol terkait dengan hal ini masyarakat dapat dikatakan sebagai tembok terakhir dalam upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain salah satu pihak yang menjadi referensi masyarakat juga adalah peran dari perguruan tinggi. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan seperti menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, menjadikan perguruan tinggi sebagai bentang perawalan terakhir terhadap korupsi. Yang ketiga, menjadikan perguruan tinggi sebagai kekuatan penyimbangan antara gagasan dan gerakan dalam rangka melawan kekuasaan elit-elit politik yang korupsi. Baik teman, lalu di sini ada kesimpulan yang dimana korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi oleh negara Indonesia. Karena hampir di semua kehidupan terdapat praktek korupsi, baik yang dilakukan dalam skala kecil yang hanya beberapa puluh ribu rupiah, hingga dalam skala besar yang bermiliaran triliunan rupiah. Akibat dari praktek korupsi, maka rakyat kecillah yang paling menderita. Karena perbuatan korupsi dapat mengakibatkan pada kemerosotan ekonomi dan pengangguran yang meluas.